Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita turunkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta sampai pengikutnya sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Dinding Ridwanuddin selaku dosen mata kuliah keterampilan bahasa, dan saya hormati dan saya sayangi teman-teman kelas 5A. Dalam pertemuan kali ini saya ingin memaparkan materi singkat untuk penilaian ulangan akhir semester mata kuliah keterampilan bahasa. Dalam pertemuan pertama kali ini saya akan membahas tentang seluk-beluk menyimak. Nah, teman-teman tahu gak sih apa arti itu menyimak? Baik, dari itu saya menjelaskan arti menyimak. Menyimak merupakan kegiatan yang memahami suatu pesan. Menyimak dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu dari segi proses, suatu respon, atau sebagai segi pengalaman kreatif. Nah, menyimak sebagai sarana artinya dengan menyimak digunakan seseorang untuk memahami makna. Menyimak sebagai suatu keterampilan, maksudnya menyimak melibatkan keterampilan oral dan oral. Nah, saya perjelas, menyimak itu ketika ada seseorang melakukan presentasi atau berbicara atau melakukan orasi di depan khalayak umum, kita dapat mendengarkannya, memahaminya, dapat menelaahnya, mengevaluasi, dan kita dapat menginterpretasi hasil dari mereka bicara. Nah, setelah itu kita dapat menilai apa sih inti dari yang mereka sampaikan dalam menyimak. Nah, itu pembukaan untuk pengertian menyimak ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk tahap-tahap menyimak. Nah, tahap-tahap menyimak itu ada berapa sih, Kak? Nah, tahap-tahap menyimak itu ada 5 menurut Rosdia tahun 2012, yaitu ada tahap mendengar, ada tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Nah, untuk pertama saya akan membahas tahap mendengar. Nah, tahap mendengar ini adalah proses yang dilakukan dalam pembicaraan. Ada tahap mendengar atau berada dalam tahap hearing, yaitu dimana kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara atas apa yang pembicara dibicarakan. Nah, tahap memahami. Nah, setelah kita mendengar, teman-teman, kita pahami dulu nih apa maksud dari pembicara itu dalam menyampaikan suatu materi. Nah, setelah memahami, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap menginterpretasi. Nah, tahap menginterpretasi ini kita menyimak dengan baik, cermat, dan teliti apakah kita memahami isi atau dari inti yang disampaikan oleh dari pembicara tersebut. Apakah kita mendapatkan suatu pesan tersirat atau tersurat. Nah, selanjutnya pada tahap 4 yaitu tahap mengevaluasi, di mana kita sudah sudah menjalani 3 tahap yang tadi. Lagi itu kita tahap mengevaluasi, kita dapat menilai apa isi inti dari tahap pembicara tersebut, apa gagasan kita dapat dari pemateri tersebut. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya pada tahap menanggapi. Nah, setelah kita mendengar, memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi, kita dapat menanggapi dari isi dari pembaca yang sampaikan. Misal kita ada sesuatu ingin bertanya atau menanggapi atau menyampaikan suatu pendapat kita terhadap pembicara dari hasil pemaparan gagasan yang mereka sampaikan kepada kita. Itu teman-teman. Untuk ragam-ragam menyimak terbagi menjadi sebagai berikut, yaitu ada menyimak ekstensif atau dikenal extensive listening. Nah, menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Nah, macam-macam jenis ekstensif antara lain sebagai berikut, teman-teman. Nah, pertama menyimak sosial atau social listening, ada menyimak percakapan atau menyimak sopan. Nah, dalam penyimak sosial ini kita lebih ke arah sosial, teman-teman. Ketika kita melakukan di tempat sosial ada percakapan dan bercengkrama, kita dapat mendengarnya, dapat menyimaknya dengan baik.
Nah, ada menyimak sekunder. Yang sekunder adalah jenis kegiatan menyimak secara betul, casual listening, dan cara ekstensif. Menyimak sekunder itu terjadi kebetulan. Selanjutnya ada menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan singkat, konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Salah satunya ada menyimak kritis, menyimak konsentrasi, menyimak kreatif, dan menyimak eksploratif gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada tujuan menyimak. Apa sih tujuan menyimak tersebut? Tujuan menyimak adalah mendapatkan suatu fakta yang kita dapatkan dari pembicara atau dari penyampaian materi dari seseorang, baik dari buku, majalah, koran, maupun dan sebagainya. Habis itu kita menganalisis fakta. Setelah kita mendapatkan fakta, kita analisis kira-kira apa yang menjadi unsur penting atau fakta-fakta kita bisa ambil. Habis itu kita mengevaluasi, mendapatkan inspirasi, mendapat hiburan, dan untuk berlatih menyimak, memperbaiki kemampuan berbicara. Adapun proses-proses menyimak di antaranya yaitu tahap penerimaan atau mendengar, ada tahap memahami dan isi baik pembicaraan, tahap menafsirkan, tahap mengingat dan mengevaluasi, menilai pendapatan dan gagasan. Nah, yang tahap kelima itu tahap menanggapi dan menyerap informasi. Nah, dari 5 tahap itu hal pentinglah kita dalam menyimak suatu obrolan, baik dari obrolan secara audio, visual, baik dari koran, majalah, dan berbagai media yang ada tersedia. Kita dapat melalui tahap-tahap ini untuk dapat menyimak dengan baik. Mungkin selanjutnya untuk bab kedua ini saya akan membahas suasana dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Untuk pembahasan pertama yaitu saya akan membahas suasana menyimak. Dalam keterampilan banyak sekali situasi atau suasana yang menuntut kita siap untuk bertahan kalau tidak mau menemui kegagalan. Jadi kalau suasana menyimak itu banyak sekali cobaan-cobaan atau dapat kita melakukan kekalahan atau kehancuran ketika melakukan pendengaran dan penyimakan dalam disampaikan oleh suatu pembicara. Hal itu banyak sekali terciptanya suasana yang dimaksud, ada suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif itu maksudnya suasana atau bertahan biasanya dimanfaatkan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung dan maksud yang sungguh-sungguh tersirat dan antara lain bersifat ada evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, dan suasana dan pasti tertentu. Nah, selanjutnya ada suasana suportif. Suasana suportif merupakan suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menunjang, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan diskusi atau pemberian orientasi masalah, spontanitas, empati, atau kesamaan yang dalam profesionalisme pada pihak pembicara. Adapun kendala-kendala menyimak yaitu membutuhkan tenaga 2 kali lipat banyak dibandingkan dengan tenaga yang dibutuhkan ketika pembicara. Seorang pembicara hanya membutuhkan sekian kalori untuk mengulang ucapan atau pikir-pikirannya, sedangkan seorang penyimak membutuhkan tenaga lebih untuk melawan gangguan-gangguan yang begitu banyak yang datang saat dia menyimak ucapan pembicara. Nah, adapun kendala-kendala yang berikut sebagai ini, yaitu mempersagi pembicaraan, yaitu secara sadar atau tidak sadar kita lebih mempersatkan perhatian kepada gaya dan penampilan pembicara ketimbang pada pesan yang disampaikan. Yang kedua ada melamun. Banyak sekali orang-orang itu melamun karena entah apa yang dipikirkan dalam pikirannya atau ada lagi masalah, sehingga dalam kondisi melamun ini orang-orang mengabaikan pembicara yang disampaikan suatu pesan, yaitu faktor hipsi, yakni segala bentuk gangguan yang berupa suara, cahaya, dan sebagainya yang diterima oleh tubuh dan atau indera manusia dalam takaran tidak normal. Contohnya ada suara bising, cahaya lampu yang terang, cuaca panas, cuaca dingin, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor pembicara. Pada faktor-faktor pembicara biasanya banyak sekali teman-teman atau penyimak melihat gaya berbicara mereka, penyampaiannya seperti apa, apakah mereka menyampaikan secara berlebihan atau kurang, apakah mereka menyampaikan secara vokalnya itu baik atau gimana, intonasi dalam penyampaiannya. Itu banyak sekali yang menjadi faktor kendala-kendala dalam menyimak, teman-teman.
Nah, selanjutnya bagaimana untuk perilaku-perilaku yang baik dalam menyimak antara lain. 1. Menerima keanehan yang sang pembicara walaupun penampilan ganjil dan buruk, tetaplah rela untuk menyimak isi pembicaraan. Jangan melihat penampilan tetapi nilailah dari isi pembicara itu yang sangat dia sampaikan. Kita juga harus berbagai sikap, jangan berpura-pura menyimak padahal pikiran kita tidak menyimak tetapi sibuk dengan memberikan yang lain. Menyimaklah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, tidak boleh memiliki sikap ekogensentrisan, tapi berpikirlah secara luas. Keenam, janganlah dulu mengambil kesimpulan tentang baik buruknya pembicara di awal, tapi nilailah dari awal sampai akhir. Yaitu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik yaitu seorang penyimak merupakan faktor penting yang menentukan keefektifan menyimak secara menjadi modal penting bagi setiap penyimak. Nah, diantara kondisi fisik yang menentukan dalam menyimak yaitu kondisi fisiknya secara dia memiliki gizi normal atau tidak, dia mengalami fisik yang lelah atau fisik yang fit, mengidap suatu penyakit atau tidaknya, itu menjadi hal yang menjadi faktor dalam menyimak melalui faktor fisik. Nah, habis itu faktor fisik yang dipengaruhi oleh ruangan. Apakah ruangan tersebut memiliki suhu yang panas atau suhu yang dingin? Apakah ada kebisingan atau lampu yang terang sehingga membuat penyimak ini terganggu? Apakah para hadirin ini melakukan aktivitas yang berlebihan, baik secara jalan atau berbicara yang berlebihan atau mondar-mandir ke kamar mandi lainnya? Itu menjadi hal yang mengganggu para penyimak ini tidak konsentrasi dalam mendengarkan pembicara menyampaikan suatu pesannya. Yaitu ada faktor-faktor pengalaman. Pengalaman merupakan suatu faktor penting dan dalam kejadian menyimak. Kata-kata asing cenderung untuk mengurangi perhatian anak dalam kegiatan menyimak. Kosakata sederhana yang dipakai dalam kegiatan menyimak akan memudahkan pemahaman anak. Itu selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Gaya menyimak pria dan pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala, mandiri, dapat menguasai emosi, sedang gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, simpatik, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Guru harus menyadari betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan menyimak, khususnya terhadap keberhasilan belajar anak pada umumnya, baik yang menyangkut lingkungan fisik, ruangan kelas, maupun yang berkaitan dengan suasana sosial kelas. Mungkin selanjutnya pada bab ketiga kita akan membahas aneka situasi, pelibatan menyimak, daya simak, dan bahan menyimak. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pengertian menyimak, percakapan, dan diskusi. Nah, menurut teman-teman apa sih diskusi itu? Diskusi pada dasarnya adalah tukar menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk persiapan dan membuat keputusan bersama. Jadi dalam diskusi ini kita juga penting banget teman-teman, apa yang menjadi inti pembicaraan itu, poin-poin apa yang kita dapatkan dari diskusi tertentu, lalu kita bisa menyimpulkan dan bisa menanggapi secara cepat dan secara tanggap secara cepat dalam hasil menyimak kita tersebut. Nah, pengertian menyimak laporan. Nah, dalam menyimak laporan ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan itu kita dapat membacanya secara seluruh laporan-laporan tertentu, lalu mengecekkan, tidak memperadukan antara fakta dan opini atau pendapat orang lain. Selanjutnya melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian menyimak radio, televisi, dan rekaman dan telepon. Nah, kehidupan modern ini banyak sekali kegiatan menyimak yang lebih meningkat. Pada masa-masa kini, banyak rumah tangga memiliki salah satu atau jenis perlengkapan elektronik seperti radio, TV, telepon, maupun lainnya. Nah, dari benar-benar canggih ini kita dapat melakukan daya simak, yaitu dengan cara kita mendengarkan atau menonton dari
elektronik ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dari hasil mendengarkan atau menonton video dari bahan elektronik ini. Kita dapat menyimpulkan atau menghasilkan inti dari yang kita tonton atau kita dengarkan dari radio, televisi, telepon maupun lainnya. Nah, sehingga kita dapat menerapkan juga kepada keluarga-keluarga kita yang sedang menonton, sehingga kita dapat berdiskusi dan melakukan percakapan dengan lainnya. Adapun meningkatkan daya simak, aneka pengalaman audio permetinggi kemampuan menyimak, yaitu diantaranya pengalaman serta kegiatan yang menurut pertinggi daya simak para siswa itu menyimak pada guru apabila dia memperkenalkan bunyi-bunyi, urutan bunyi-bunyi, pola intonasi, dan ucapan dengan tekanan serta jeda yang konsentratif. Yang kedua, memberikan petunjuk yang ada hubungannya dengan kegiatan kelas sehari-hari, misalnya mencatat kehadiran, memberikan pekerjaan rumah, dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, memberikan kalimat-kalimat atau sebabak drama secara lisan. Yang keempat, memberikan isyarat atau mengumpulkan pertanyaan untuk memancing responsif pada pendidik melalui pola bahasa. Yang kedua, ada menyimak para siswa lainnya, yaitu memberi petunjuk, mengumpulkan pertanyaan, memberi rangkuman, menceritakan suatu kejadian. Yang ketiga, turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dramatasi atau dialog tertentu. Nah, adapun aneka kegiatan peningkatan daya simak, yaitu ada melalui penyimak konservatif dengan menyiagakan, mengadakan norma-norma, membuat rekaman percakapan, membuat satu daftar norma-norma. Yang kedua, ada menyimak apresiatif, yaitu keresponsifan, pengolahan serta pengembangan cita rasa, membaca nyaring atau membaca suara sering kali berupa latar belakang bagi penyimak responsif, atau menyimak apresiatif apabila penyimak membuat sketsa atau bagian suatu kartun asli seorang tokoh situasi yang dikhususkan dalam satu cerita, memantominkan, memainkan boneka atau wayang, atau mendramatasikan secara spontan sebagai satu responsif terhadap suatu cerita setelah disimaknya. Itu yang ketiga, ada menyimak eksplorasi. Menyimak eksplorasi cara yang baik untuk membantu para siswa atau suatu informasi adalah melihat apakah mereka menyimak dengan suatu pernyataan atau masalah dalam hati. Yang keempat, ada menyimak konsentratif. Bentuk lain dari menyimak konsentratif ada berikut: pemain sederhana yang melakukan peserta anak-anak mengulangi apa-apa yang telah dikatakan dalam pernyataan-pernyataan kumulatif para siswa terdahulu. Yang B, tugas kedua yang menarik adalah memantominkan suatu cerita yang terdiri atas 3 atau 4 adegan yang telah disajikan secara lisan. Yang C, suatu tugas alternatif adalah penceritakan kembali cerita tersebut dalam urutan yang wajar. Adapun sikap guru yang dapat mempertinggi daya simak, yaitu sediakanlah waktu untuk menyimak kepada peserta didik. Yang kedua, berilah perhatian kepada mereka, berikanlah reaksi lisan yang sewajarnya untuk memberi koreksi. Yang keempat, janganlah mengorek-ngorek fakta tambahan dalam pada peserta didik. Yang kelima, janganlah menilai secara berlebihan kepada peserta didik, katakanlah sebenarnya untuk memperbaiki dan mengevaluasi peserta didik dalam latihan menyimak. Adapun upaya menjadi penyimak efektif sebagai berikut: berupayalah mengembangkan kemauan dan keikhlasan untuk menyimak lebih lama dan lebih sering. Berupayalah menyimak dengan penuh rasa hormat kepada pembicara dan melakukan umpan balik agar kita mendapatkan masukan pembicaranya. Selanjutnya, berupayalah menyimak seseorang tanpa evaluasi dan keputusan yang terlalu dini. Hakikat perhatian, yaitu perhatian adalah pemusatan tenaga jiwa yang terlalu tertuju pada suatu objek. Perhatian dapat juga diartikan padanya sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang kita lakukan. Ada bermacam-macam perhatian berdasarkan intensitasnya, yaitu sedikitnya banyaknya kesadaran menyertai atau suatu aktivitas atau pengalaman batin. Perhatian dapat dibedakan seperti intensif dan tidak intensif. Bab 4 ini kita akan membahas seluk-beluk berbicara. Berbicara itu apa sih teman-teman? Yang kita ketahui, berbicara adalah bagian dari bahasa dan komunikasi yang memiliki batasannya sendiri. Berbicara merupakan bentuk komunikasi dan bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat praktis. Nah, selanjutnya
tujuan berbicara apa sih? Tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi. Berbicara dapat menyampaikan pikirannya secara efektif dan mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengar. Terdapat beberapa tujuan manusia berbicara, antara lain: satu, mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan dapat pendapat. Memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Yang kedua, ingin menghibur orang lain. Yang ketiga, ingin menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya, aspek-aspek berbicara, yaitu berbicara pada dasarnya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif yang melibatkan aspek-aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Nah, yaitu lafal, intonasi, kosakata atau kalimat, kelancaran, serta mimik atau ekspresi merupakan aspek-aspek berbicara yang penting. Nah, untuk tahap-tahap pembicara, yaitu secara formal, kegiatan berbicara mempunyai tahapan-tahapan tertentu, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan, bahkan memungkinkan sampai pada tahap mengevaluasi. Tahap-tahap tersebut bukan merupakan suatu yang harus dilalui dengan untuk tahap-tahapan tersebut sebagai berikut, yaitu ada persiapan. Pada tahap ini, pembicara dapat menyiapkan suatu penentuan topik dan tujuan, pengumpulan referensi, penyusunan kerangka, dan berlatih. Kedua, penentuan topik. Apa sih yang harus kita lakukan penentuan topik? Misalnya kita ingin membahas tentang masalah korupsi, jadi kita harus tahu nih seluk-beluk apa yang kita bahas tentang korupsi. Kita harus tahu tujuannya apa, referensinya dari mana, apa yang menarik untuk pembicara. Yang ketiga, tujuannya. Sebelum kegiatan berbicara dilakukan, harus diperjelas dulu tujuan Anda berbicara. Jangan sampai kegiatan berbicara dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Yang keempat, ada pengumpulan referensi. Kenapa pengumpulan referensi? Karena dalam berbicara ini harus ada memenuhi data-data yang konkret sehingga dapat membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan ini benar-benar suatu fakta, menjadi kenyataan, dan bisa menarik perhatian kepada para penyimak. Yang kelima, ada penyusun kerangka. Jadi kita harus menyusun kerangka, misal dari pembukaan, dari isinya, dan penutupnya seperti apa, sehingga bagian-bagian tersebut menjadi tolak penting dalam untuk menarik perhatian para penyimak, sehingga penyimak tersebut juga tertarik loh apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita ingin sampaikan materi hari ini kepada para penyimak. Yang keenam, berlatih. Nah, pada berlatih ini diusahakan kepada teman-teman agar dalam pembicaraan nanti di hadapan para audiens dan para penyimak, agar kita tuh dalam pembicara tidak terbata-bata atau tidak gugup saat menyampaikan pesan atau materi yang kita lakukan kepada audiens maupun para penyimak. Yaitu selanjutnya ada referensi berbicara. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbagai lisan. Dari segi komunikasi, menyimak dapat juga berbicara klasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Nah, keempat keterampilan ini disaling mengintegrasi, membangun kemampuan berkomunikasi. Terdapat hubungan yang saling terkait di antara keempat keterampilan berbahasa, yaitu ada hubungan berbicara dengan menyimak, hubungan berbicara dengan membaca, dan hubungan berbicara dengan menulis. Membahas tentang hubungan berbicara dengan keterampilannya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian keterampilan menulis, teman-teman. Nulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Melahirkan suatu pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan berbentuk tulisan. Contohnya yang teman-teman yang pernah kita dengar atau sering kita baca itu berupa novel, cerita-cerita, cerpen, maupun drama atau dongeng-dongeng, yang itu dari keterampilan menulis. Nah, selanjutnya pada pada materi hubungan berbicara dan keterampilan lainnya dalam KBBI. Berbicara adalah satu, berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Nah, mempelajari ilmu bahasa tentu tidak akan bisa lepas dari 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu keterampilan berbahasa dalam menyimak, membaca, dan menulis. Pemerolehan keterampilan berbahasa tersebut didapat melalui urutan yang sudah teratur, yakni sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan individu manusia. Selanjutnya ada hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak.
Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari apa yang kita dengarkan. Kegiatan berbicara selalu disertai kegiatan menyimak. Nah, melalui kegiatan menyimak kita mengenal ucapan, kata, struktur kata, dan struktur kalimat. Yang pertama ada ujaran, speech, ada perangsang. Ujaran yang digunakan sang anak di rumah sangat bergantung pada kosakata yang sering didengar. Yang keempat ada siswa yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Yang kelima menggunakan peraga dalam berbicara untuk menunjang keterampilan dalam menyimak. Selanjutnya ada hubungan berbicara dengan keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca, keterampilan seseorang sangat mendukung dalam berbicara. Semakin orang membaca baik dari baca makalah, koran, membaca buku, membaca jurnal, sehingga mereka mendapatkan kosakata yang lebih banyak dan mendapatkan informasi-informasi yang banyak dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas daripada orang-orang yang jarang membaca sumber-sumber pengetahuan. Nah, dan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat yang lengkap serta sempurna. Bila perbedaan pendengaran yang tepat dan kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan urutan suatu cerita atau menghubungkan kejadian dalam urutan yang wajar serta logis. Selanjutnya ada hubungan berbicara dengan keterampilan menulis. Berbicara dan menulis bertujuan untuk menyampaikan informasi, hanya saja bentuknya berbeda. Berbicara menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menulis menyampaikan informasi secara tulisan. Kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung, tapi kemampuan berbicara dengan menulis terlebih dahulu apa yang disampaikan ketika berbicara. Proses berbicara dan menulis adalah hal yang sangat penting. Misalkan saja dalam dunia pendidikan, dengan guru berkomunikasi, siswa harus terampil dalam memilih diksi yang tepat agar tidak terjadi ketersinggungan oleh pihak pendidik. Contoh, hubungan menulis dan berbicara ialah ketika menghadiri seminar. Seorang pembicara dalam seminar biasanya diminta menulis sebuah makalah terlebih dahulu. Kemudian member bersangkutan diminta menyajikan makalah itu secara lisan dalam suatu forum. Selanjutnya peserta seminar akan menanggapi isi pembicaraan si pemakalah tersebut. Pada bab 7 ini kita akan membahas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Pertama ada tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka segoyalah pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, tujuan umum berbicara yaitu satu, dapat menghibur para audiens, para pendengar, para yang mengikuti kegiatan. Kedua, menginformasikan suatu informasi penting melalui pembicara, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Yang ketiga, ada menstimulasi. Yang keempat, ada menggerakkan. Adapun jenis berbicara di khalayak umum memasukkan beberapa kegiatan berbicara dalam kategori tersebut. Satu, berbicara dari muka umum. Jenis pembicara memiliki hal berikut: berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan bersifat informatif, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak atau meyakinkan. Yang ketiga, berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. Nah, selanjutnya yang kedua ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok berbicara dan kelompok mencakup kegiatan berikut ini, yaitu ada kelompok resmi dan kelompok tidak resmi atau informal. Bagaimana cara berbicara di depan umum? Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk menarik perhatian audiens. Untuk menarik perhatian audiens, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pembicara selain persiapan materi yang matang, yakni persiapan mental dengan baik, yakni dengan memahami kondisi ruangan, psikologis audiensnya, berarti dengan baik dan teratur di depan cermin. Dengan maksud agar pembicara mampu melihat mimik dan ekspresi mukanya, menyesuaikan penampilan fisik sebelum tampil di atas panggung, menyesuaikan fashion, intonasi nada yang akan disampaikan, vokal-vokal yang ingin disampaikan pada para audiens itu harus tepat sehingga dapat menarik perhatian para audiens tersebut. Dan selanjutnya, keberhasilan seseorang dalam berbicara juga ditentukan oleh keadaan fisik dan kejiwaannya. Apabila ia sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit, badan maupun jiwanya, rasanya suatu keberhasilan akan terus tercapai. Namun,
Yang perlu ditekankan di sini adalah kemauan untuk terus berusaha dan belajar. Di mana ada kemauan berusaha, di situ terbentang jalan. Pada prinsipnya, berbicara di depan umum seperti halnya berpidato atau bercakap, keduanya menuntut interaksi langsung antara pembicara dan pendengar. Kalau komunikasi dan interaksi tidak berjalan secara langsung, maka pidato itu kurang berhasil. Nah, berbicara lingkup resmi dan tidak resmi untuk pembicara. Komunikasi informal yang dilakukan mahasiswa adalah berbicara dengan teman atau yang ditemui diskusi tentang materi perkuliahan maupun saat belajar kelompok. Namun komunikasi formal dilakukan mahasiswa dan perkuliahan adalah saat presentasi tugas di depan kelas dan pada saat mahasiswa praktek berkomunikasi dengan orang lain. Adapun faktor-faktor mempengaruhi pembicara, yaitu ada faktor kebahasaan, menunjang kreativitas pembicara, ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sandi, dan durasi sesuai pilihan kata dan ketepatan sasaran. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan, meliputi sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, pandangan harus diarahkan pada pembicara, sedia menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik, dan mimik yang tepat. Ada langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Langkah-langkah berbicara yaitu mengenai tema, materi, draft. Langkah-langkah yang harus diakuasi dengan baik oleh seorang pembicara antara lain: 1. Memilih pokok pembicaraan. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan atau yang bisa dikaitkan dengan materi-materi yang ingin disampaikan oleh pembicara, yaitu menyusun bahan. Yang menyusun bahan ini terdiri atas bagian itu ada pendahuluan. Pendahuluan pertama misalnya mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selanjutnya pembukaan diisi dengan pembukaan lainnya. Selanjutnya yang kedua ada isi itu apa yang kita ingin sampaikan kepada pembicara, kepada audiens, para penyimak, para pendengar. Yang ketiga yaitu melakukan kesimpulan hasil dari isi materi yang kita sampaikan kepada audiens dan para pendengar agar mereka tahu kesimpulan apa yang harus inti dari pembicara yang tadi disampaikan. Selanjutnya ada keterampilan berbicara berupa retorika dan aksentuasi. Retorika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai berbicara. Dalam bahasa Inggris, retorika diartikan sebagai retorik yang berasal dari bahasa Latin yakni retorika, yang berarti ilmu berbicara atau seni dalam berbicara. Cara istilah, retorika diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang kecakapan seseorang berbicara di masa depan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retorika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip efektif sehingga komunikator dapat dengan mudah menyampaikan pesan tersebut melalui pendekatan persuasif. Secara umum, retorika merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian pesan yang efektif, baik melalui tulisan maupun lisan, yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak, para audiens maupun para pendengar. Selanjutnya ada pengertian aksentuasi, artinya pemberian tekanan suara pada suatu kata atau kata pengutamaan, penitikberatan atau penekanan. Dalam teknik ini vokal atau saat berbicara, aksentuasi adalah penekanan stressing pada kata tertentu yang dianggap penting. Selanjutnya, tekanan dalam pengucapan dapat dibagi menjadi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Ada tekanan dinamik. Tekanan dinamik adalah tekanan keras dalam pengucapan. Kata yang dianggap penting diucapkan lebih keras daripada kata-kata lain yang kurang penting. Fungsi tekanan dinamik adalah sebagai berikut: membandingkan suatu bagian tekanannya pada bercetak tebal. Bapak saya pergi ke Pontianak. Bapak saya pergi ke Pontianak. Bapak saya pergi ke Pontianak. Nah, itu menjadi hal perbedaan. Yang ke B, menyatakan pertentangan. Misalnya, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau dianggap korupsi. Itu menjadikan suatu pertentangan. Menyatakan bermacam-macam dalam pengurutan. Yang 4, mengalihkan pembicaraan. Selanjutnya ada tekanan nada. Tekanan nada ialah tekanan tinggi, rendah suara, perasaan girang, gembira, marah, keheranan, sering diucapkan dengan menaikkan nada suara. Ketiga ada tekanan tempo. Tekanan tempo adalah lambat, cepatnya pengucapan kata atau kalimat. Kata atau kalimat yang diucapkan cepat berarti menekan tempo waktu sedikit. Sebaliknya,
Kata atau kalimat diucapkan lambat memerlukan waktu yang lebih lama. Keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Tetapi membaca juga merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau nada tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat terima oleh pembaca. Adapun tujuan utama membaca adalah kegiatan pemrograman informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman. Secara spesifik, membaca adalah suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda baca. Merupakan beberapa tujuan pembaca, antara lain membaca untuk memperoleh perincian atau fakta, membaca untuk memperoleh ide utama, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Yang ketiga, membaca sebagai suatu keterampilan. Keterampilan membaca mencakup 3 komponen, yaitu pengenalan terhadap aksara serta tanda baca, korelasi aksara terhadap tanda-tanda baca dengan unsur linguistik formal, hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning. Yang keempat, aspek-aspek membaca. Proses membaca melibatkan kegiatan fisik dan mental. Proses membaca terdiri dari 8 aspek. Aspek tersebut sebagai berikut: ada aspek sensori, aspek perseptual, aspek sekuensial, aspek asosiasi, aspek pengalaman, aspek berpikir, aspek belajar, aspek efektif. Nah, keterampilan membaca ini melibatkan 3 unsur, yaitu aspek kognitif, emotif, dan evaluatif. Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam usaha memahami unsur-unsur yang terkandung dalam teks, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan pembaca dalam upaya menghayati nilai estetika teks. Aspek ini berperan upaya menginterpretasi teks yang bersifat subjektif, sementara aspek evaluatif berkaitan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruknya, indah tidaknya, atau sebuah karya. Yang kelima, mengembangkan keterampilan membaca. Kegiatan membaca meliputi 3 keterampilan dasar, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording merujuk pada kata-kata kalimat mengasosiasikan dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Proses decoding merujuk pada proses penerjemahan perangkat grafis ke dalam kata-kata. Nah, baik pemahaman bersifat interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Pemahaman ini membaca dapat beberapa subpokok pembahasan sebagai berikut: membaca sebagai suatu keterampilan, keterampilan membaca karya terkaikat, keterampilan membaca karya ilmu populer. Ada tahap-tahap pengembangan membaca. Selanjutnya, 4 jenjang utama perkembangan pikiran anak. Dari masing-masing jenjang itu berbagai pula atas beberapa sub jenjang sebagai berikut: jenjang sensor motoris sejak lahir hingga 80 bulan. Pada periode ini, jenjang perkembangan pikiran logis belum ada sama sekali. Yang kedua, ada jenjang praoperasional 18 sampai 24 bulan hingga 6 sampai 7 tahun. Pada periode ini yang paling khas yaitu pengembangan berpikir dengan bantuan simbol-simbol, lambang-lambang. Simbol yang dimaksud ialah sesuatu yang digunakan mewakili suatu objek dan berupa mimik, gambar, dan cerita mental atau kata bahasa. Yang ketiga, jenjang operasional konkret 6-7 sampai 11-12 tahun. Pada jenjang ini, pikiran benar dan logis tentang objek-objek yang dihadapi secara nyata konkret telah berkembang pada anak. Yang keempat, jenjang operasi formal 12 sampai hingga 15 tahun. Jenjang ini memberikan identitas bahwa kematangan pikiran benar dan logis tidak hanya berkenaan dengan objek atau data-data konkret, tetapi juga berkenaan dengan hubungan-hubungan yang mungkin terdapat antara objek itu. Selanjutnya, membaca menyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring, siswa mencakup 2 hal, antara lain pelafalan dan intonasi dalam membaca nyaring. Membaca nyaring bertujuan melatih siswa dengan tepat dan mudah dalam mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, dan irama. Membaca dalam hati adalah
cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Ada pula pengertian membaca dalam hati menurut para ahli, yaitu memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam sambil menemukan isi bacaan serta mendalam sambil menemukan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerakan lisan maupun suara. Selain itu ada pula pendapat membaca dalam hati, yaitu membaca dalam hati merupakan proses intelektual yang kompleks yang mencakup kemampuan utama, yaitu penguasaan makna dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Jenis-jenis membaca. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua, membaca intensif, membaca intensif. Lalu membaca intensif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca secara telaah dan telaah bahasa. Jenis membaca ada dua macam, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring tadi atas membaca ekstensif yang dibagi lagi menjadi membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, dan B. membaca intensif yang terdiri dari membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Yang ketiga adalah keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Sebagai contoh membaca nyaring adalah membaca cerita, membaca puisi, membaca berita, dan sebagainya. Kegiatan yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan bahasa peserta didik memerlukan membaca nyaring. Keempat, cara untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring. Pada tingkat awal, siswa masih memerlukan contoh atau model bagaimana cara membaca yang baik, misalnya bagaimana melafalkan sebuah kata, memberikan penekanan pada kata atau kalimat, dan menentukan jeda untuk memberikan pemahaman pada isi bacaan yang dibaca guru, juga memberikan bagaimana mengekspresikan isi wacana dengan pengetahuan ritme, intonasi, volume, dan kecepatan dalam membaca. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati meninggalkan bangku sekolah, mayoritas pelajar akan sedikit sekali membaca bersuara, membaca nyaring, tetapi membaca dalam hati, walaupun ahli berbeda pendapat mengenai jangka atau jumlah waktu yang digunakan untuk membaca dalam hati di sekolah, namun semua pendapat bahwa lebih baik banyak waktu harus digunakan untuk itu bila para pelajar meningkatkan dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi. Keterampilan dituntut dalam membaca dalam hati. Tujuan kegiatan membaca dalam hati adalah untuk mengamati tulisan dan lambang-lambang yang disertai konsentrasi serta berusaha memahaminya. Pemahaman yang dilakukan berlaku pada sesuatu yang tersurat maupun tersirat dalam teks bacaan. Selanjutnya pada bab 10 kita akan membahas membaca telah isi. Apa artinya membaca teliti? Membaca teliti yaitu membaca yang menurut suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca dengan secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Yang B, pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut tarikan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, literatur standar, resensi kritis, drama tulis, serta pola fiksi, patterns of fiction. Adapun tujuan dari membaca pemahaman yaitu mengembangkan keterampilan membaca dengan detail yang menekankan pada memahami kata-kata, mengembangkan kosakata, kalimat, dan memahami seluruh isi wacana, melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memahami isi buku dengan singkat dan dengan hanya melalui garis besarnya. Selanjutnya, NC membaca pengertian membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun termaksud yang tersebut yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis itu mencakup kemampuan memfokuskan, kemampuan informasi, mengingat, mengorganisasi, menganalisis, menggeneralisasi, mengintegrasikan, dan mengevaluasi. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa
Membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis. Selanjutnya ada pengertian membaca ide. Membaca ide atau reading for ideas adalah jenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dalam ini ada suatu prinsip harus diingat selalu, yaitu bahwa sumber yang kaya akan ide-ide merupakan dasar bagi komunikasi, dan anak-anak cenderung kita berbicara dan menulis dengan baik kalau mereka penuh dengan ide-ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Membaca ide sangat dibutuhkan untuk membaca buku. Selanjutnya ada pengertian membaca bahasa. Membaca tela bahasa adalah suatu jenis membaca dengan cara membagi segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Adapun jenis-jenis membaca tela bahasa. 1. Membaca bahasa asing atau foreign language reading. Tujuan utama membaca bahasa adalah mengembangkan daya kita ragam-ragam bahasa, mempelajari makna kata dari konteks, bagian-bagian kata, penggunaan rumus. Yang kedua ada bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Bahasa ilmiah dan bahasa sastra jelas jauh berbeda. Bahasa ilmiah cenderung lebih resmi, baku, dan tidak ada makna kiasannya di dalamnya. Hal ini disebabkan bahasa ilmiah merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pendidik dan ilmuwan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu biasa disebut dengan majas atau adalah kalimat yang penuh dengan kiasan. Gaya bahasa ini biasanya dipakai dalam pembuatan puisi, menyindir orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan yang sifatnya apresiatif, yaitu yang berarti mengindahkan atau menghargai. Konteks yang lebih luas dalam istilah apresiasi mengandung makna satu pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman pengakuan terhadap nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Apabila seseorang mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isinya serta menikmati keindahannya. Kita pembahasan menulis. Menulis merupakan satu di antara 4 aspek bahasa. Menulis adalah bagian dari kelompok produktif untuk mengekspresikan gagasan penulisan kepada orang lain secara lisan, secara kelompok dengan berbicara dari perspektif, tetapi sekelompok dengan membaca dari perspektif keaksaraan. Adapun fungsi menulis, bahwa keterampilan menulis berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dalam kegiatan menulis ini, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Tujuan menulis yaitu tujuan menulis ditentukan pada saat para menulis. Itu berarti tujuan menulis adalah sudah ada di dalam diri penulis sebelum ia melakukan kegiatan menulis. Dengan demikian disimpulkan ada 6 tujuan menulis, yaitu untuk menginformasikan, 2 meyakinkan, 3 mengekspresikan diri, 4 menghasilkan sesuatu, 5 menghibur, 6 dan memecahkan suatu masalah. Adapun ragam tulisan yang terdapat itu dari pendapat di atas timbul bahwa intinya tulisan berdiri atas 5 jenis, yaitu ada eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis tulisan, yaitu ada karangan narasi. Karangan narasi ialah narasi berasisi dari fakta, berisi pula fiksi atau rekahan hasil imajinasi pengarang. Namun narasi berbentuk fakta seperti biografi, riwayat hidup, dan autobiografi, riwayat hidup seseorang ditulis sendiri. Narasi yang berisi rekahan biasanya berbentuk novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi berdasarkan objek deskripsikan. Terdapat karangan deskripsi orang dan deskripsi tempat. Deskripsi orang terdiri atas beberapa aspek, yaitu keadaan fisik, deskripsi keadaan sekitar, yang C, deskripsi watak atau tingkah perbuatan, deskripsi gagasan tokoh, dan deskripsi tempat. Selanjutnya ada eksposisi.
Eksposisi menyatakan adalah tulisan yang tujuannya utama mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan utama memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu masalah yang disampaikan atau dikomunikasikan adalah informasi yang berupa data faktual dan data suatu analisis. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi dikembangkan dengan dua teknik, yaitu teknik induktif dan teknik deduktif. Teknik induktif adalah penyusunan argumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan lebih dahulu bukti-bukti, kemudian diambil kesimpulan umum. Sedangkan pengembangan argumentasi dengan teknik deduktif adalah penyusunan argumentasi yang dimulai dengan sesuatu kesimpulan yang umum yang kemudian disusul uraian mengenai hal yang khusus. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya bujuk, berdaya ajak, ataupun daya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran membaca untuk meyakini dan menuruti himbauan secara implisit atau eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Di samping itu, karangan argumentasi memiliki ciri khas, yaitu karangan berupaya membuktikan suatu kebenaran sebagai gariskan dalam proses penalaran penulis. Sebaliknya, persuasi berusaha mencapai suatu persetujuan atau persesuaian kehendak penulis dengan pembacanya, yang merupakan proses meyakinkan pembaca agar membaca mau menerima apa yang diinginkan penulis. Selanjutnya pada bab terakhir, yaitu kita akan membahas tulisan bernada mengkritik. Yang pertama, kita akan membahas tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab lebih mengarah kepada tulisan pribadi. Tulisan ini bersifat pribadi, yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam perjalanan berdiri penulis. Peranan yang paling penting dari tulisan pribadi adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun yang menjadi pokok pembicaraan tulisan pribadi yang telah pasti ialah selalu fokus pada pikiran-pikiran dan perasaan sang penulis, bukan orang lain. Ciri-ciri tulisan bernada akrab. Pada pengutaran nada khas penulis, pilihan-pilihan kata, penggunaan frasa-frasa, dan pemanfaatan kalimat-kalimat. Ciri-ciri tulisan bernada akrab diantaranya: A. Bahasa alamiah, biasa, wajar, dan sederhana. B. Ujaran normal, biasa dan kebiasaan sintaksis sehari-hari. Karena bebas dari sifat keresmian, maka tulisan pribadi harus 1. Hidup, bersemangat. 2. Lincah, cemerlang. 3. Menarik, memikat, mempesona. 4. Menyegarkan. Bentuk-bentuk tulisan bernada akrab ada buku harian, diari, catatan harian atau jurnal, cerita tidak resmi, surat, letter, puisi. Selanjutnya ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan pada orang lain. Nada informasi ini biasanya dia menghasilkan tulisan bersifat deskriptif, melukiskan atau memberikan bila dibanding di atas kertas. Kualitas dituntut oleh tulisan deskriptif adalah adanya tanggap yang tajam dan pandai yang penggunaan kosakata yang memadai. Adapun yang dipilih sebagai pokok pembicaraan, semua indera kita harus bersiap-siap sehingga kita dapat merasakan apa yang diberikan dalam tulisan deskriptif. Dilihat dalam bentuk, maka karya tulis pemberian dapat dibagi atas pemberian faktual, pemberian pribadi. Adapun ciri-ciri tulisan bernada penerangan: 1. Bersifat deskriptif. 2. Bersifat informatif. 3. Bernada memberi penerangan kepada orang lain. Bentuk tulisan penerangan: A. Pemberian faktual, susunan mempunyai aturan tertentu sehubungan dalam tempat dan ruang. Gaya: tidak perlu memperhatikan perhatian para pembaca, bahasa digunakan sederhana. Nadanya formal, pemberian pribadi. Susunan disusun berdasarkan ruang, waktu, dan tempat statis. Perbedaan antara pemberian faktual dan pemberian pribadi. Perbedaan antara pemberian angka aganya dinamakan dengan perbedaan yang terdapat antara gambar, foto, dan lukisan. Walaupun si tukang foto berusaha melalui sudut pandangnya, cahaya, komposisi, pembuangan lensa, dan kecepatan membidik dengan sebaik-baiknya. Pemberian faktual kebebasan dalam menggambarkan dibatasi oleh subjek, sedangkan pemberian pribadi mereka bebas dalam menggambarkan, tidak dibatasi oleh apapun. Yang ketiga ada tulisan bernada penjelasan. Makna dari tulisan bernada penjelasan bersifat eksposisi sebagai tulisan informasi, tulisan bernada penerangan.
Tulisan ini adanya perbedaan nyata dengan tulisan bernada penerangan. Tulisan ini memberikan penjelasan mengenai definisi setiap konsep dan juga contoh, sehingga memudahkan seorang bisa memahaminya. Pokok permasalahan yang harus ditulis adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh pembaca. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah daya penarik luas kerumitan. Ciri-ciri tulisan bernada penjelasan. A. Pentingnya susunan logis dalam tulisan penyingkapan. B. Langkah-langkah pengembang tulisan logis, seperti mencari judul, membentuk judul, merumuskan pernyataan tesis, mengembangkan suatu bagan atau skema organisasi. Selanjutnya ada bentuk tulisan bernada. Ada klasifikasi, definisi, analisis, dan opini. Yang keempat ada tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat yaitu tulisan persuasif harus dapat memanfaatkan ungkapan-ungkapan yang hidup dan saling kontras. Seperti halnya dalam drama pentas, tulisan persuasif harus berisi rasa tegang sehingga dapat mampu menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri bernada mendebat. 1. Jelas dan tertib. 2. Hidup bersemangat, yang berarti penulis harus terampil menggunakan kata-kata yang hidup dan bersemangat. 3. Berasalan kuat, yang mengandung bahwa tulisan nada mendebat harus berdasarkan sesuai fakta dan penalaran dan bebas dari generalisasi. 4. Bersifat dramatik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tulisan bernada mendebat. Ada persuasi logis, persuasi emosional. Tulisan bernada mengkritik. Tulisan kritis merupakan hasil rekreasi atas fenomena yang berkembang di masyarakat. Tulisan ini berisi opini-opini membuat tulisan yang didukung oleh fakta-fakta pendukung. Tulisan ini bernada kritis akan mengangkat fenomena akurat dan frekuentif yang berkembang di masyarakat. Tulisan yang bernada kritik menghasilkan suatu tulisan mengenai sastra mengkritik, tidak boleh dipahami sebagai suatu interpretasi yang bersifat negatif atau mencela. Ciri-ciri tulisan bernada kritik: bersifat menanggapi, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Bentuk tulisan bernada kritik ada kritik induktif, kritik judisial, kritik impresionik. Kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang dibungkus secara langsung oleh karya tersebut.